Hi everyone, nama saya Danang Jufri, saya adalah Hub Manager dari Innovation Factory di Bandung dan Yogyakarta. Kami adalah salah satu teknologi hub di Indonesia, merupakan yang salah satu paling aktif untuk membantu startup teman-teman supaya bisa berkembang tidak hanya di kancah nasional tapi juga di internasional. Hari ini saya ingin ngebahas tentang startup validation, Lean Startup Methodology. Ada 3 key learning point yang ingin saya bahas hari ini. Yang pertama, startup validation, lean startup methods, failing fast, dan customer discovery process. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman belum sempat membaca tentang lean startup method, bukunya dari Eric Ries, aku saranin buat cari dulu, baca dulu, pahami dulu, karena itu adalah mazhab utama dari kita, bagaimana caranya untuk membangun startup dengan tepat. Kalau sudah, kita bisa langsung ya. Yang pertama kita akan bahas tentang 3 fasenya dulu nih dari Lean Startup Methodology. Yang pertama adalah build, yang kedua adalah measure, dan yang ketiga adalah learn. Jadi 3 hal ini menjadi sebuah lingkaran yang akan diulang terus sampai menemukan bentuk terbaiknya. Dari fase build, kita startnya ya dari describing the hypothesis. Jadi kita punya solusi dan kita punya masalah. Kita mendescribe 2 hal itu dalam sebuah hipotesis kan ya. Problemnya apa, solusinya apa. Nah, dan dari situ kita juga harus identify sebetulnya assumption yang ada di situ apa aja. Dari sebuah problem dan sebuah solusi yang kita punya asumsi-asumsi, tentu nggak semuanya sudah terbukti atau ada datanya. Kita melihat sebuah masalah, tentu ada asumsi-asumsi dalam menyelesaikannya. Kemudian dari asumsi-asumsi tersebut kita identify kira-kira risiko yang paling besarnya seperti apa nih. Aku kasih contoh misalnya seperti Gojek saat dulu pertama kali membangun Gojek. Awalnya mereka startnya dari mana? Dari phone call kan ya, dari call center. Nah, ada kebutuhan terhadap ojek, tapi susah dicari sehingga mereka memutuskan untuk membuat call center. Nah, di situ ada hipotesisnya, kemudian ada asumsinya. Nah, dari asumsi-asumsi itu apa aja yang kira-kira menjadi the biggest risk-nya? Misalnya kayak asumsinya adalah orang mau pesan Gojek atau pesan ojek lewat phone call misalnya, lewat call center. Terus kemudian ada asumsi berikutnya adalah teman-teman yang penyelenggara ojeknya, supir-supir ojeknya mau bergabung pada layanan ini. Nah, 2 hal itu menurut aku adalah 2 asumsi yang paling resikonya paling tinggi. Nah, kemudian setelah di-build, kita mulai plan test. Kita coba arahkan itu ke market. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa jadi sebuah prototype atau sebuah interview plan, tapi intinya kita mau push asumsi tadi ke market untuk mendapatkan feedback dari pengguna. Nah, jadi ketika kita push, kita build something yang kayaknya simple gitu ya, untuk dimengerti, untuk menjawab hipotesis kita tadi supaya bisa diuji. Kemudian kita measure. Nah, di measure itu artinya kita mau cek apakah solusi yang kita sudah push ke market tadi sudah betul. Kita ngetes nih asumsinya. Tadi kan ada beberapa yang jadi biggest risk ya. Benar nggak sih ojek itu mau ikut aplikasi ini atau mau ikut layanan ini? Terus yang kedua, the biggest risk berikutnya adalah benar nggak sih orang mau pesen? Nah, dari situ kemudian baru kita dari measure-nya kita lihat, kita analyze, kita rethink lagi. Jadi sebetulnya dari solusi yang sudah diberikan, tanggapan dari mereka gimana nih? Sudah benar atau sudah apa yang perlu dirubah, apa yang perlu ditingkatkan kembali, kemudian kita ulangi dari awal. Kita start lagi dari hipotesis berikutnya karena kita sudah analyze sama rethink, kita bikin lagi kan yang bisa menjawab dari permasalahan tadi. Terus kita ulangi lagi. Jadi build, measure, learn. Kita ulang terus. Dan teman-teman, sebetulnya yang paling penting dari proses ini adalah kecepatan teman-teman buat mengeksekusi. Ya, yang kedua adalah tentang failing fast. Nah, failing fast sebetulnya adalah cara supaya kita keluar dari planning mode into the testing mode. Jadi, jangan kebanyakan ngeplan, tapi nggak pernah produknya di-push into the market.
Jadi sebetulnya failing fast juga bukan sebuah lisensi ya. Bukan berarti kalau kita bikin startup boleh-boleh aja gagal. Tapi memastikan kalau kita failing fast berarti kita belajar lebih banyak. Failing fast adalah sebuah cara untuk kita mengumpulkan begitu banyak informasi as much as possible untuk memastikan produk kita sesuai sama yang market mau. Ya, yang kedua tentang failing fast. Failing fast adalah tahapan, jadi supaya kita memastikan tidak terlalu banyak terjebak oleh planning, tapi lebih bagaimana caranya kita nge-push produk kita ke market. Nah, beberapa orang berpikir bahwa kalau dengan kata-kata failing fast ya, adalah, berarti kalau kita di startup gagal itu boleh dong? Boleh, tapi bukan berarti kita gagal terus nih. Nah, yang paling penting dalam menghadapi kegagalan adalah memastikan bahwa kita belajar sesuatu dari kegagalan tersebut. Jadi gagallah dengan pintar. Nah, goalnya adalah dengan failing fast itu kita mengetahui lebih awal produk itu sebetulnya bekerja dengan baik atau menjawab permasalahan atau tidak. Goalnya adalah memastikan failure yang kita hadapin itu akan membantu kita untuk meng-create produk yang jauh lebih baik. Nah, misalnya seperti kita lihat eFishery ya. eFishery pada prototipe pertama mereka bahkan bikinnya tidak langsung sebuah mesin IoT yang canggih banget. Mereka bahkan untuk mengeluarkan makanan ikannya itu masih menggunakan CD-ROM. Jadi dengan sebuah tombol, terus nanti CD-ROM-nya keluar, terus makanannya bisa keluar. Jadi saat itu yang mereka pastikan adalah kira-kira produk mereka itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan pasar atau tidak. Bayangkan misalnya mereka dari awal prototipe nomor satunya sudah membuat mesin yang sedemikian canggih dengan desain yang sedemikian keren, yang pastinya akan menghabiskan banyak uang dan banyak resource, tapi ternyata bukan itu yang dibutuhkan oleh para petani ikan. Akhirnya jadi percuma kan? Nah, makanya di failing fast tujuannya adalah teman-teman mengetes produknya secepat-cepatnya untuk memastikan bahwa solusi yang kalian berikan itu sesuai dan menjawab kebutuhan market. Ya, kita nyampe ke topik ketiga, yaitu customer discovery process. Nah, jadi sebetulnya masalah customer discovery adalah menemukan customer kalian yang paling tepat. Ketika pertama kali kita membuat produk, ya biasanya kita membuat customer-nya atau calon target customer kita itu masih cukup general, kita belum tahu kira-kira sebetulnya customer itu persona detailnya seperti apa. Di tahap ini adalah tahap kita untuk menggali lebih dalam customer kita. Contoh aku mau ambil dari eFishery lah ya. Tentunya nggak semua dong petani ikan atau petambak membutuhkan atau bisa menggunakan alat dari eFishery. Kalau kita lihat, alatnya cukup canggih dan dioperasikan dengan handphone. Nah, ketika mereka pertama kali membuatnya, banyak dari petani-petani yang masih asing nih, bahkan untuk menggunakan smartphone. Jadi kebayang betapa sulitnya mereka untuk mengoperasikan hal tersebut. Nah, dari situ akhirnya dapat sebuah kesimpulan dan feedback bahwa mungkin untuk alat ini harus disederhanakan dalam hal UI UX-nya, dan kemudian hanya mungkin dioperasikan oleh petani-petani yang minimal sudah mempunyai smartphone dan bisa menggunakan Facebook misalnya. Nah, dan ternyata dapat feedback berikutnya adalah lebih cocok kalau digunakan oleh petani-petani ikan yang bergabung pada sebuah koperasi. Kenapa? Karena alatnya sendiri kan harganya lumayan lah ya. Nah, dengan adanya koperasi bisa terbantu dari sisi pembiayaannya. Akhirnya dapat juga tuh bisnis model baru untuk menjual alat-alat dari eFishery. Jadi, kalau kalian mau ngetes produk kalian, pastikan di customer discovery-nya pas, sesuai sama customer yang kalian inginkan, dan harus memastikan banyak hal nih. Bukan cuman apakah produknya cocok menjawab permasalahan kalian, tapi bisnis modelnya gimana? Bisa nggak mereka kira-kira bayar? Kalau nggak bisa, kira-kira apa feedback dari mereka? Dan kita ulangi lagi, iterasi, build, measure, learn.